wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar bersama, berdiskusi tentang getaran ya. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang gelombang. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga daring pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan barokah untuk kita semua ya. Berdoa mulai. Cukup? Ya. Sebelum kita lanjutkan ke gelombang, saya akan review dulu tentang dua soal yang kemarin yang sebenarnya jadi tugas kemarin ya, ditambah ada soal pilihan ganda yang saya tugaskan untuk kalian ya, di mana berakhir waktunya pada tanggal 31 nanti ya. Oke, baik, saya share screen dulu. Sudah muncul atau belum ya? Oh, maaf salah. Sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Kemarin yang jadi PR ini ya. Berapakah periode ayunan sederhana jika bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon ya, dalam waktu 15 sekon. Oke, ini ditanyakan periode. Ya, periode didefinisikan waktu yang diperlukan oleh sebuah benda untuk bergetar sebanyak 1 kali. Ya, itu definisinya. Oke. Kalau 15 sekon itu ada 60 ya, kalau 15 sekon itu ada 60, berarti untuk melakukan satu getaran butuh waktu berapa sekon ya? Jawabannya apa? Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Ada yang tahu? Halo? Halo? Ada yang mencoba menjawab? 0,25. 0,25 sekon. Iya, betul sekali. 0,25 sekon. Nggak usah pakai rumus, bisa ya ini ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke, ini sederhana saja kok. Seperti kalau di matematika ini perbandingan gitu ya. Iya, Pak. Sudah diajarkan perbandingan di matematika? Sudah belum? Perbandingan di matematika, pelajaran matematika. Halo? Belum? Oke, berikutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua sudah muncul soal yang kedua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Oke. Di sini ada gambar bandul A, B, C ya. Oke. Kemudian ada pernyataan apabila waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A ke C butuh waktu 2 sekon, A ke C butuh waktu 2 sekon,
Maka periode dan frekuensi getaran tersebut adalah titik. Ya. Oke, saya tanya dulu, A ke C itu berapa getaran? A ke C berapa getaran? Setengah. Iya, betul setengah ya. Oke. Kalau setengah getaran butuh waktu 2 sekon, berarti untuk 1 sekonnya menghasilkan berapa getaran? Coba Zuhrofa berapa periodenya? Nek setengah getaran butuh waktu 2 sekon, berarti nek 1 getaran butuh waktu berapa sekon? Zuhrofa? 1 sekon, 1 sekon. 1 sekon, iya. Oke, setengah getaran butuh waktu 2 sekon. Berarti kalau 1 getaran menurut Zuhrofa butuh 1 sekon. Oke. Menurut Danu Faiz Sugara betul atau salah? 4 sekon, Pak. Berapa? 4 sekon, Pak. 4 sekon. 4 Oh, sekon. 4 sekon. Oh ya. Oke, jadi yang betul berapa Zuhrofa? 4 sekon atau 1 sekon? 4 sekon. 4 sekon betul ya. Nek setengah butuh waktu 2 sekon, berarti satunya butuh waktu 4 sekon. Kok aku malah 1 malah. Oke, berarti frekuensinya dibalik. Nek periodenya 4 sekon, berarti frekuensinya 1 dibagi 4. Cuman dibalik saja ya. 1/4 gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ya. Iya. Kita lanjutkan tentang gelombang. Ada yang tahu apa itu gelombang? Pernah kali gelombang itu di mana saja? Di laut, Pak. Di laut, betul ya. Menurut Andrea di laut itu jelas gelombang yang dihasilkan dari air laut itu. Kalau ditanya gelombang air laut itu berasal dari mana? Kok bisa ada gelombang laut dari mana kira-kira? Penyebabnya apa? Ini asumsi kita nggak ada gempa misalkan, tenang nggak ada apa-apa. Tapi kita sering melihat setiap hari ada gelombang laut gitu ya, yang menghempas pantai. Disebabkan oleh angin, Pak. Iya, paling banyak disebabkan oleh angin, betul Andrea ya. Paling banyak disebabkan oleh angin. Sehingga angin itu mendorong ya, mendorong permukaan air laut tuh, sehingga air laut terbentuklah gerakan naik turun ya. Gerakan naik turun ini nanti akan bergerak dari tengah-tengah laut menuju ke bibir pantai. Ya, kenapa Pak kok bisa bergerak? Iya, karena yang namanya getaran itu betulnya sama dengan energi. Lah gelombang itu energi yang merambat ya. Energi yang merambat. Jadi kalau ada gelombang mesti ada getaran. Ya, saya pastikan itu. Nah, gelombang laut itu dari mana, Pak? Ya dari getaran angin tadi. Kan angin nyebulnya kan kadang berhenti, kadang nyebul lagi, kadang berhenti lah. Ada dan tidaknya angin itu seperti getaran ya, muncul tidak angin itu seperti getaran ya. Atau saya kasih contoh kenapa
sejarahnya ke gelombang itu seperti apa. Oke, saya share screen dulu video. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar, ini audionya kok malah nggak ikut ini ya. Terlihat jelas tidak di device kamu? Device kalian ini Terlihat. terlihat jelas tidak? Terlihat ya? Ada gambar apa ini? Tangan, Pak. Tahu? Ada? Oh iya, tangan. Oke, nah ini ada kertas coklat itu ya. Itu untuk nanti menggambarkan. Iya, digulung kertasnya. Oke, nanti ini sama seperti seismograf nanti ya. Seismograf itu alat untuk mengukur gelombang gempa ya. Untuk mendeteksi nih, bukan mengukur ya. Coba ini ada pegas pula ini ya. Ada pegas yang dimana dia bisa menggerakkan pilok. Nah, di sini ada pilok yang warnanya putih itu pilok. Pilok nanti dihubungkan sama pegas. Pegas itu per. Kalau nanti pernya digerakkan nanti dia naik turun. Nah, naik turunnya ini akan menggerakkan pilok. Oke, saya play dulu. Oke, nah itu kelihatan ya. Oke, ada pegas yang digantungkan dengan pilok. Atau pilok digantungkan ke pegasnya. So I want you to just see qualitatively what kind of a weird curve x as a function of time is, which then will have to satisfy that differential equation. All right, it's always a messy experiment because paint is dripping, but I will try to get this spray paint going. There we go. Nah, oke. Digerakkan nih. Iya, oke. Jadi ada sebetulnya dari gerakan naik turun. Nah, naik turun inilah yang dikatakan bergetar. Nah, kalau nanti dia punya medium untuk merambat, rambatannya itulah yang disebut dengan gelombang. Itu ya. Rambatan itulah yang nantinya disebut dengan gelombang. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, nah langsung saya lanjutkan teorinya tentang gelombang. Jadi saya ulangi, yang namanya gelombang itu adalah energi yang merambat atau getaran yang merambat. Nah, gelombang itu adalah usikan atau gangguan atau getaran secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium. Ya. Mediumnya macam-macam. Ada yang berupa air, ada yang berupa tali, ya. Bahkan ada yang tanpa medium ini. Ya. Oke, nanti gelombang akan dibagi menjadi dua berdasarkan mediumnya, ya. Kalau gelombang yang butuh medium namanya gelombang mekanik. Saya ulangi, gelombang yang butuh medium, butuh media ya untuk merambat namanya gelombang mekanik. Tapi kalau ada gelombang yang tidak butuh media untuk merambat, tidak perlu perantara untuk merambat, namanya gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang mekanik ini adalah gelombang suara. Dia tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita dengar. Gempa bumi ini juga butuh bumi untuk merambat, butuh tanah untuk merambat. Gelombang pada dawai, dawai itu senar, gitar, nah, itu dia butuh merambat melalui senar. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini contohnya cahaya, dia dimanapun di ruang angkasa yang hampa udara pun dia bisa merambat. Sinar X itu yang untuk rongsen itu ya. Kemudian ada gelombang radio ya. Gelombang radio itu ya gelombang kayak radio FM,
Terus gelombang yang kita pakai untuk HP itu juga termasuk jenis gelombang radio. Tuh ya. Oke, itu untuk berdasarkan mediumnya. Oke, kita bahas dulu gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang timbul jelas satu perlu digetarkan atau perlu diusik sebagai sumbernya. Kalau nggak ada getaran, nggak ada usikan, nggak bakal ada gelombang. Yang kedua perlu medium. Perlu medium. Medium itu bisa berupa tali, air tadi ya. Perlu adanya mekanisme penjalaran. Mekanisme penjalaran itu berarti arah geraknya nanti kemana, arah rambatnya nanti kemana. Ya, itu gelombang mekanik. Oke, jenisnya gelombang mekanik itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Bedanya apa sih gelombang transversal sama longitudinal? Ya, bedanya kalau transversal cirinya itu ditandai dengan ada bukit, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Kalau longitudinal cirinya ada rapatan dan ada renggangan. Ada rapatan dan ada renggangan. Nah, contoh gelombang transversal itu apa? Nah, contoh gelombang transversal ada di tali, gelombang laut, gelombang pada air, itu contoh gelombang transversal. Cirinya ada bukit atau ada lembah. Kalau gelombang longitudinal, ini contohnya gelombang pada pegas atau selingki. Ya, selingki itu apa Pak? Ada yang tahu selingki ya? Semuanya tahu selingki ya? Halo? Nggak Ada tahu, yang Pak. nggak tahu selingki? Nggak tahu selingki? Oh, selingki nggak tahu. Oke, sebentar. Saya tak carikan video tentang selingki. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Saya play dulu. Ini yang namanya selingki seperti ini loh ya. Sudah pernah lihat benda seperti ini? Ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari plastik. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah. Oh, pernah, Pak. Di SD sudah pernah ya? Di SD pernah dipraktekkan ya? Dijual di depan SD ada, Pak. Betul. Dari plastik ya dulu ya. Gandera ya. Iya. Iya. Oke, nek cowok-cowok biasanya dulu itu mainin pada buat ngusilin rambutnya cewek-cewek kayaknya ini. Oke, kita lanjut. Saya play dulu.
Baiklah, adapun cara menggunakan slinky untuk melihat gelombang transversal, yaitu slinky kita rentangkan di atas lantai atau di atas tempat yang datar. Kemudian slinky diregangkan dan dipegang oleh 2 orang siswa atau salah satu ujungnya diikat. Kemudian salah satu ujung slinky diayunkan ke kiri dan ke kanan, sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah secara gambarnya. Jadi bagian A, B, C disebut bukit gelombang. Sedangkan C, D, E disebut lembah gelombang. Jadi satu bukit, satu lembah itu disebut satu gelombang. Jika gambarnya seperti ini dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang, E, F, G, H, I satu gelombang. Jadi jumlah seluruhnya ini adalah 2 gelombang. Sedangkan untuk titik B itu adalah puncak gelombang, sedangkan D adalah dasar gelombang. Sedangkan titik A, C, E, G, I adalah simpul gelombang. Jika slinky digoyangkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk, bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi-tinggi. Jika slinky diayunkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembah gelombang yang terbentuk juga besar. Untuk melihat gelombang longitudinal, slinky yang telah diregangkan kemudian didorong ke arah depan. Nah, maka akan terbentuk rapatan yang merambat. Nah, seperti itu, ada rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat slinky digerakkan ke depan, maka jumlah rapatan yang terbentuk juga banyak. Jadi, satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Demikianlah sedikit penjelasan tentang cara menggunakan slinky untuk melihat gelombang transversal dan longitudinal. Semoga Oke, jelas ya yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Tidak ada? Wah, kok cerdas sih ya. Nah, tak lanjut. Nah, ini yang ada kaitannya dengan hitung-hitungan nanti ya. Ada kaitannya dengan hitung-hitungan. Oke, silahkan dibaca dulu. Nanti akan saya jelaskan. Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah ada atau belum? Sudah Pak, Sudah. baru. Aku nengah pipa awet-awet syuk mau ya. Pipa. Pipa beda, pipa beda. Ini lagi dari. Ngilane piye maksudnya?
ngono. Parah. Ya wis ra nek ngono. Ya. Ya gampang. Oh. Oke, kita lanjut. Oke, di dalam gelombang nanti, baik transversal maupun gelombang longitudinal, nanti ada beberapa besaran yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya seperti ini. Nah, baca seperti apa ini? Huruf kayak gini yang saya beri tanda itu. Halo, ada yang tahu? Lambda. Iya, lambda, bacanya lambda. Sebenarnya itu dari huruf A, tapi yang A-nya itu untuk huruf Yunani. A-nya itu untuk huruf Yunani. Lambda, A. Abjad A untuk Yunani itu lambda. Kemudian ada frekuensi, ya, ada frekuensi. Tentunya kalau frekuensi pasti sama dengan periode ya. Oke, kalau ada frekuensi berarti sama dengan periode. Kalau frekuensi itu F, kalau periode berarti time. T besar tapi ya, time. Kemudian ada cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang itu V dari kata velocity. Velocity, ya, kecepatan. Oke. Perlu kita bahas lagi untuk panjang gelombang. Panjang gelombang kalau gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang transversal itu satu bukit dan satu lembah. Pada gelombang longitudinal yang namanya satu gelombang atau satu lambda itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan. Ya, frekuensi, kalau frekuensi berarti banyaknya gelombang tiap sekon. Cepat lambat gelombang berarti jarak perjalanan dari gelombang. Oke, kalau nanti untuk bisa mendapatkan cepat lambat gelombang, nah ini rumusnya. Ada V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. Ya, sebenarnya ada rumus yang sama dengan kecepatan di gerak benda itu. V sama dengan S dibagi T. T-nya T kecil, bukan T besar. Ya, S dibagi T kecil. Kalau yang lambda berarti V sama dengan lambda dibagi T besar. Nah, saya kasih contohnya. Nah, contoh kalau diterapkan di soal seperti apa. Misalkan ya, soal nomor 11. Kelihatan soal nomor 11? Halo? Belum, Pak. Belum kelihatan? Masih Belum, hitam. Pak. Masih hitam, Pak. Masih hitam. Sudah lihat belum? Soal nomor 11. Belum, Pak. Belum. Belum juga. Belum, Pak. Belum. Oke, saya ulangi dulu.
Sudahkah? Atau belum? Belum, Pak. Masih hitam? Belum, Pak. Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, nomor 11 gitu ya. Dibaca dulu silahkan. Coba Gun, dibaca Gun, soal nomor 11 Gun. Pak. Nah, dibaca coba. Dua buah gabus yang terpisah pada gelombang air suatu danau seperti gambar berikut. Apabila waktu setiap satu gelombang tersebut 0,25 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik sentimeter sekon. Bisa kerjakan Gun? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ada yang bisa ngerjakan? Ada yang bisa ngerjakan? Silakan kalau ada yang bisa. Ya, baik. Kita bahas bareng-bareng, perlu disimak ya. Sudah muncul kembali soalnya? Hitam, Pak. Masih hitam? Masih hitam. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang dari kata-kata apabila waktu setiap gelombang 0,25 sekon itu menunjukkan besaran apa? Kita tulis diketahui dulu. Itu menunjukkan besaran apa? 0,25 sekon. Satu gelombang 0,25 sekon. Itu menunjukkan besaran apa? Dari lambda, V, F, T besar. Ya, coba, itu menunjukkan besaran apa kira-kira? T kecil. T kecil. Ya, T kecil. Sepakat semuanya itu menunjukkan T kecil? Iya, Pak. Iya, Pak. T kecil ya. Apabila waktu setiap satu gelombang 0,25 sekon, berarti tunjukkan TC, betul? Setuju semua? Saya buka lagi ya. Apa itu periode? Waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Iya, satu getaran. Kalau di getaran ya, karena ini di gelombang berarti satu gelombang. Nah, coba kembali ke pernyataan ini. Apabila waktu setiap satu gelombang 0,25 sekon, berarti itu menunjukkan besaran kecil atau besar. T besar. Iya, itu T besar atau periode. Ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Oke. Terus, kalau untuk mencari rumus V itu kan pakai rumus lambda dibagi T besar gitu ya. Nah, T besarnya 0,25.
Nah, lambdanya berapa, Cah? Berapa lambdanya? Lambdanya berapa? Berapa lambdanya? Coba saya tanya, jarak gabus 1 ke gabus 2 berapa senti? 30, Pak. 30. Saya tanya, gabus 1 ke gabus 2 itu terbentuk berapa gelombang? Kalau satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Kalau saya tanya di gambar itu, 30 cm itu menghasilkan berapa gelombang? 2, Pak. 2 gelombang. Kalau dua gelombang itu berarti jarak full dong dari pinggir ke pinggir, bukan dari gabus 1 ke gabus 2. Kan nggak sampai pol. 1,5 gelombang. Iya, 1,5 gelombang. 1,5 lambda sama dengan 30 cm. Berarti nek 1 lambda ini piro, Cah? Nek 1,5 30, nek 1 tok 20. 20, betul. Maka dimasukkan 20 dibagi 0,25. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ini hasilnya. Jawabannya apa? 80. Iya, jawabannya 80. Ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum, atau ada yang masih ditanyakan untuk soal nomor 11 ini? Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, oke. Contoh lagi. Oke, nah, soal nomor 14. Kelihatan ya? Sudah muncul soalnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silahkan dibaca. Kalau sudah, nanti diprediksi cepat lambatnya berapa gitu ya. Minta tolong dibaca sama ini suaranya bentar sobat. Selo coba dibaca. Ya, Pak. Ya. Muncul kan di HP-mu? Muncul, Pak. Muncul di HP kan? Muncul, silakan dibaca. Gelombang A, B berikut terjadi selama 6 sekund. Cepat rambat gelombang ini adalah Dan jawab ya.
Tidak, Pak. Oh, tidak. Nah, coba kira-kira tunjuk temenmu sing kira-kira iso jawab sapa? Coba ditunjuk. Siapa selo yang kira-kira bisa? Siapa selo kira-kira yang bisa menjawab soal ini? Tahu dari temenmu? Tresna Enu, Pak. Tresna Enu ya. Silahkan Tresna Enu. Halo Tresna Enu. Ya, Pak. Ya, bisa jawab ini? Soal nomor 14. Silahkan Tresna Enu. Bisa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh, wes tolong disebutnya koncomu sing kira-kira iso. Nah. Siapa? Selo, Pak. Kok selo neh? Selo mau ora iso kok. Siapa? Siapa Tresna? Bentar, Pak. Kok sebentar? Siapa nggak ditunjuk ta? Wahyu, Pak. Wahyu, silahkan Wahyu. Ya, Pak. Ya, silahkan dijawab nomor 14. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ya Allah, enggak tahu piye. Ditunjuk satu lagi temanmu yang paling pinter sak kelas po. Raka, Pak. Raka. Raka. Yo, silakan Raka. Ya, Pak. Nah, yo. Jawabannya berapa nomor 14? Raka, silakan. Gimana Raka? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, kita bahas saja. Oke. Gelombang A ke B terjadi 6 sekon. Saya tanya, A ke B itu berapa gelombang? Ya, A ke B berapa gelombang? Iya, betul. A ke B sama dengan 3 lambda atau 3 gelombang. Oke. A ke B 3 lambda. Kalau saya tanya, A ke B itu berapa sentimeter? A ke B berapa sentimeter, Cah? Berapa, Cah? 720. Betul, 720. Oke, A ke B 720.
Oke, kalau saya tanya T-nya berapa? Nah, oke, 3 gelombang itu butuh waktu 6 sekon. Berarti satu periodenya butuh waktu berapa sekon? Halo? Kalau 3 gelombang butuh waktu 6 sekon. AB kan 3 gelombang ya? Butuh waktu 6 sekon. Berarti 2 satu sekon. gelombangnya butuh waktu berapa? Iya, 2 2 sekon. sekon. Betul, 2 sekon. Nah, oke kita lanjut. Kita bisa pakai dua cara ini. Nah, cara satu. Nah, cara satu kita pakai rumus tadi V sama dengan lambda dibagi dengan T. Ya, lambda ini berapa, Cak? Lambda itu berarti satu gelombang. Kalau satu gelombang berarti 240 dibagi T-nya berapa tadi? 2 sekon. Berarti hasilnya 120. Satuannya apa tadi ya? Sentimeter ya. Berarti 120 cm per sekon. Ada yang tanya angka 240 dari mana? Sudah tahu semuanya? Dari 1/4 kali 60. Betul ya. Artinya satu gelombang. AB itu kan tadi 3 gelombang ya. Kalau 3 gelombang itu 720, berarti satu gelombangnya kan 240. Atau kita bisa mengalihkan angka 4 kali 60. Karena 60 itu untuk 1/4 gelombang. Tuh. Ya, lanjut. Kalau cara kedua, rumus gerak biasa. Cara 2. Rumus gerak biasa itu V sama dengan jarak S dibagi dengan T kecil. Jaraknya tentunya jarak dari A menuju ke B. T-nya juga dihitung dari A menuju ke B. SAB-nya berapa? SAB berarti 720 dibagi dengan waktu dari A ke B. Waktunya berapa tadi? 6 sekon. 6 sekon. Betul, 6 sekon. Berarti hasilnya berapa? Sama deh. 120. 120 cm per sekon. Silahkan kamu boleh pakai cara manapun. Yang penting kamu bisa memilih angkanya yang betul. Kalau mau pakai rumus S per T, antara yang jarak dari titik yang dimaksud AB, T-nya juga sama, AB. Tapi kalau yang pakai rumus lambda per T, pastikan ini diukur untuk satu gelombang saja. Hanya untuk satu gelombang saja. Ya. Oke, hasilnya 120 cm per sekon. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Udah jelas? Sudah. Sudah. Oke. Yes, kayaknya udah pada ngantuk ini ya. Tak lanjut atau sudah? Untuk sementara sampai sini dulu. Kok udah muntah-muntah. Silahkan nanti dikerjakan uji kompetensi yang ada kaitannya dengan getaran dan gelombang. Nanti sewaktu-waktu kalau saya minta untuk mengirim jawabannya kalian udah siap. Ya. Oke, sebelum saya akhiri saya absen dulu ya. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya untuk kelas 8G terlebih dahulu. Silahkan kelas 8G. Silahkan kelas 8G untuk bisa dinyalakan kamera wajahnya.
8G silahkan. Kamera wajahnya dinyalakan. Monggo kelas 8G. 8G silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Silahkan 8G. Halo 8G. Silakan. G silakan dinyalakan kamera wajahnya. Halo. 8G. Silakan 8G dinyalakan. Halo. Biar cepat selesai gitu. Silakan 8G. Pak Bu, tugas yang kamu kirim ke WA tidak bisa saya koreksi ya. Nanti dikirim lewat penugasan yang dimaksud saja di tim. Iya, Pak. Silakan 8G dinyalakan kamera wajahnya. Halo 8G. 8G semakin cepat, semakin bisa cepat meninggalkan daring. Silakan. Safira, wajahnya di mana itu Safira? Kok malah lampu di atas rumah itu yang kelihatan? Halo Safira. Wajahnya dilihat ke ngono. Yo, yang lain 8G yang lain 5 detik lagi saya lanjutkan. Ya, 1 2 3. Pak, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Silakan dinyalakan saja. 4 5. Oke. 8G boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Berikutnya kelas 8 ya, silakan dinyalakan kamera wajahnya. Silakan 8H bisa dinyalakan kamera wajahnya 8H. Ada yang dekat dengan Reki Dwivian 8H. Ya 8H lumayan banyak ya. Oke, terima kasih 8H. Ada yang kenal Reki Dwivian, kenal dekat? 8H. Saya Pak. Oh, Raffi ya. Kok dia jarang ikut daring, apakah dia sakit Raffi? Nggak pernah ngabarin kok Pak. Saya tanya dia nggak pernah jawab Pak. Oh, kamu tanya juga nggak pernah jawab. Oh gitu. Wah, ini kayaknya dia merdeka karena bapaknya pindah tugas, tidak di Kudus lagi ini dia. Ya, engko ben buar sing manggil nek ngono. Oke, 8H cukup, bisa dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live ya. Terima kasih 8H.
Silahkan 8F. Silahkan 8F. F ada 25 yang sudah menyalakan, 26. Oke. Sudah semua ini? Kalau sudah semua, daring kita tutup. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Pelajaran saya tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.